Oke, Sobat Bengis, hari ini gua kedatangan RDA terbaru dan RDA ini ada project kolaborasi antara Druga Indonesia bekerja sama dengan Panda Vape Store. Nah, RDA-nya apa? Tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke video reviewnya. Sebelum kita masuk ke video reviewnya, masuk bumper dulu dong. Oke, so let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, hai, what's up guys? Ketemu lagi dengan gua di sini Egif. Apa kabar kalian? Gua harap kalian tetap selalu sehat. Nah, di video gua kali ini gua kedatangan RDA single terbaru. Dan RDA ini adalah proyek kolaborasi antara Druga Indonesia dan juga Panda Vape Store. Nah, Panda Vape Store ya, ini RDA-nya gua dapetin dari Panda Vape Store ya, Om Aska yang ngirimin gua. Ini dia berupa pouch. Gue tidak tahu ya, nanti di retail dijualnya seperti ini atau dia cuman kotaknya aja. Dan kita langsung buka aja. Ini dia pouchnya berwarna pink. Jadi memang identik dengan ciri khasnya si Panda itu ya, atau si Om Aska. Dia suka warna pink ya. Botnya juga udah gue pernah bahas ya, dan itu warnanya pink juga. Dan kali ini dia ngirimin saya pouchnya berwarna pink dan RD-nya pasti berwarna pink ya. Jadi dalam pouchnya ini gue dapat RDA-nya. Lalu ini gue dapatin juga kawat panda ya, panda coil yang akan gue pakai nanti ketika gue akan nge-build RDA-nya. Dan terakhir ini gue dapatin stiker Panda Vape Store. Jadi ini stiker Panda Vape Store yang baru ya. Ini keren kalau gue lihat. Cuman itu aja. Dan RDA yang akan gua bahas hari ini adalah ini ya, Druga S RDA, project kolaborasi antara Panda Vape Store dan juga Druga. Oke, jadi di video gua kali ini gua akan membahas yang Druga S RDA X Panda ini ya. Jadi beberapa bulan lalu Druga ini udah pernah mengeluarkan yang Druga S-nya ya. Dan di bulan ini Druga menarik Panda Vape Store ya, bekerja sama mereka mengeluarkan Druga S X Panda Vape Store. Nah, perubahannya apa aja sih dari Druga sebelumnya ya, Druga S sebelumnya dengan project kolaborasi bersama Panda Vape Store nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk ke video close up-nya. Apa aja yang berubah dari Druga S X Panda ini dengan Druga sebelumnya, dan apakah ini worth it buat kalian miliki, dan bagaimana flavornya pada Druga S X Panda ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke video close up-nya. Oke guys ya, jadi ini dia packaging luarnya untuk Druga X Panda ya. Dikemas dalam kotak blue seperti ini. Dan di sini ada logo terbarunya dari Panda Vape Store ya. Keren juga logonya, dan di bawah di sini ada Druga X Panda. Lalu di sini ada nama RDA-nya Druga S. Lalu geser sebelahnya di sini ada logonya Panda Vape Store yang lama, dan ada logonya Druga. Ada Instagramnya mereka, druga.indonesia, dan Instagramnya Panda Vape Store Official. Dan ini ada nomor serinya 00250 yang nomor seri yang gue dapatin, dan gue dapat yang warna pink ya. Langsung kita buka aja, kita lihat isinya apa aja yang kita dapatkan di oh ya, di bawah sini ada logonya Vape ya. Dan ini bukanya kalian tinggal dorong aja ke bawah seperti ini ya, baru dia keluar ya. Dan di sini sudah pasti ya, di sini kalian udah mendapatkan RDA-nya akan kita bahas hari ini, dan ini gue dapat yang warna pink. Setelah itu ini kalian juga mendapatkan dalam paketannya yaitu beauty ring. Lalu ini sebuah perintilan-perintilan perlengkapan ya dari Druga S RDA ini. Di sini kalian dapat juga additional drip tip untuk 510, dan ini ada obeng bin, dan ini adalah seal-seal cadangan karetnya ya. Lalu ini ada baut-baut juga, spare baut untuk di posnya, dan ini ada baut untuk kalian gunakan skong ya. Di sini ada pin 510-nya. Oke, baik ya. Jadi seperti inilah penampakan dari Druga S RDA X Panda Vape Store. Jadi ini gua dapat yang warna pink. Di sini untuk kita bahas bagian luarnya dulu. Ini gua dapat yang warna pink. Di sini ada logonya Druga ya, tulisan Druga di sini di airflow control ya. Lalu untuk dari desainnya, gue bilang ini desainnya sudah cukup menarik, dan ini dia pinknya, dia nggak terlalu pink glossy, tapi dia pinknya agak-agak doff ya. Dan di bawahnya di sini kalian lihat ada engrave, itu ada Druga X Panda by Vape, dan ini ada nomor serinya juga ya. Dan ini pin 510 konektornya sudah gold plated. Untuk drip tipnya, ini drip tipnya sudah menggunakan yang 810 ya, berbeda dengan Druga S yang sebelumnya itu cuma bisa pakai yang 510.
Tapi di sini kalian udah dapat 810 additional drip tipnya. Jadi ini drip tipnya tinggal kalian ganti-ganti aja sesuai dengan yang kalian punya ya. Kalau bawahnya dari paketannya, drip tipnya ini dia yang clear. Oke, Druga RDA S X Panda ini terbagi dalam 5 part ya. Jadi ini ada decknya, lalu ini ada capnya ya atau barrel. Setelah itu ini kalian juga mendapatkan AFC-nya yang bisa diganti-ganti juga ya. Nah ini untuk airflow control ya. Lalu ini dia top capnya bagian atas. Terakhir ini adalah beauty rings ya untuk dipasang di bawah RDA-nya. Oke, lanjut ke bahas ke decknya. Ini decknya dia ukurannya 22 mm. Dan ini dia bahannya aluminium. Dan ini kalau kalian lihat ya, di sini dia warnanya nggak terlalu clean banget, tapi dia seperti powder coat atau agak buram, doff ya, warna doff seperti itu ya. Nah ini di sini ada engrave yang berbentuk logonya Druga. Di sini juga ada Druga. Dan di sini ada stopper ya untuk supaya RDA kalian tuh capnya tidak muter-muter terus. Jadi ini yang gue suka, ada stopper di sini dan di sini juga ada stopper. Jadi decknya ketika capnya, cap tengahnya atau barelnya ketika kalian pasang itu tidak terputar-putar ya. Jadi dia langsung duduk tepat di atas depan kawat ya, di depan kawat seperti itu ya. Nah lanjut, lalu ini ada cekungan, ini ada got, di sini juga ada cekungan juga. Gunanya untuk ini dia jalur masuknya mengencangkan atau membuka skrup ya. Dan ini dia skrup decknya itu baut minus ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini ada got untuk biar obeng tuh bisa masuk ke sini, ada jalurnya. Nah seperti itu ya. Dan posisi kepala bautnya itu dia depan belakang ya. Jadi dia seperti ini dan ini di depannya juga seperti ini. Jadi dia agak selang-seling ya untuk mengencangkan dan membuka bautnya. Dan bentuk decknya dia memakai prinsip postless. Jadi dia nanti kawatnya akan berdiri di sini dan kepala kawat itu akan berdiri di sini ya. Dan kalau gue lihat dari finishingnya untuk di decknya ini benar-benar sudah sangat clean banget. Dia tidak glossy banget ya. Di sini tidak ada yang namanya bekas-bekas CNC-nya yang berserabut gitu ya, bekas-bekas CNC yang agak kasar. Tapi di sini sangatlah gue bilang sangat halus dan sangatlah gue bilang ya sangat clean lah kalau gue bilang ya. Jadi kalau untuk dari segi finishingnya ini sangatlah worth it banget ya untuk sekelas RDA 2 single coil ini. Lanjut ke barel ya. Ini dia barelnya seperti ini ya. Jadi ini dia bahannya aluminium juga. Lalu ini dia berwarna pink. Di sini pinknya tidak glossy, tapi dia pinknya ini dia memang rada-rada doff ya. Karena bahan aluminium kalau ditaruh warna-warna terang dia nggak terlalu glossy, tapi dia jadinya doff seperti ini ya. Kalau gue lihat sih finishingnya juga sangatlah bersih juga, clean. Di sini untuk di bagian dalam barelnya di sini ada stopper juga di sini ya, tempat got stoppernya nanti ditaruh di decknya. Dan ini ada tempat stoppernya juga. Dan ini lumayan agak membentuk ngedum. Jadi untuk memaksimalkan flavor di sini gue bilang sudah sangatlah cukup banget di sini ya. Untuk bicara airflow-nya, di sini airflow-nya dia menganut set airflow. Jadi ini depan belakang ya, dan airflow-nya tidak bisa kalian style individual. Jadi kalau misalnya dia kalian style airflow-nya terbuka, jadi depannya juga terbuka ya. Airflow-nya terbuka di depan, belakangnya pun juga mengikuti terbuka lebar ya. Dan ini dia untuk dari airflow-nya, ini dia langsung tegak lurus, tidak ada condong turun ke bawah, tapi dia langsung hajar lurus ya. Jadi untuk airflow-nya, lubang airflow-nya gue bilang ini sudah sangat memaksimalkan udara ketika masuk ke dalam barelnya ini. Oke, lanjut ke top cap-nya. Ini top cap-nya kalau gue bilang itu berbentuk dome banget. Jadi dia tidak patah-patah ya. Jadi ini dia bentuk dome. Dan ini dia drip tip-nya, mulut drip tip-nya. Jadi ketika nanti udara masuk ke dalam top cap, ke cap-nya ini masuk ke sini, dia pasti akan lebih memaksimalkan lagi flavor dan cloud ya, itu masuk ke mulut kalian ya. Jadi ini agak smooth dan gue bilang kalau dari desain dome-nya ini sudah sangatlah bersih dan clean banget. Oke, lanjut mau nyetel airflow-nya. Ini kalau misalnya kalian mau nyetel airflow-nya ini tidak bisa kalian langsung putar seperti ini, tapi kalian harus kendorin dulu bagian top cap atasnya seperti ini, lalu kalian geser ya seperti ini. Nah, ini baru kalian kunci seperti ini. Nah, kencangin lagi.
baru kalian bisa setel airflow-nya ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau kembalikan lagi, kalian tinggal kendorin lagi atas airflow-nya, top cap-nya, kendorin seperti ini, lalu kalian putar airflow-nya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kalian kencangin lagi seperti ini. Nah ya, maka dia akan mengunci dan tidak terputar-putar lagi airflow-nya. Kalau gue bilang untuk masalah setel airflow sih sangatlah mudah banget sih, easy banget, jadi nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Untuk mengganti drip tip-nya tinggal kalian cabut aja seperti ini ya. Nah, ini dia drip tip-nya sudah sangat, gue bilang kompatibel lah untuk menggunakan drip tip 810 favorit kalian, dan ini tinggal kalian pasang aja seperti ini, jadi seperti ini ya. Kalau misal kalian ingin menggunakan yang 510-nya, itu tinggal kalian ambil aja di dalam paketannya untuk dapatin pakai additional drip tip 510-nya, dan kalian tinggal pasang drip tip 510 favorit kalian ya. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan sensasi yang agak tight ya, kalau misalnya yang mau agak-agak airy, yang agak plong, silahkan pakai yang drip tip 810-nya ini ya, bawaan standar ya. Oke guys ya, lanjut gua akan pasang coil di Druga SRDA ini, dan ini coilnya gua menggunakan Panda coil ya, dan akan gua ambil kawatnya yang single coil. Di sini dijelaskan untuk memakai kawat Panda coil ini untuk dipakai di single, dia akan mendapatkan di OHM resistennya di 0,30 ya, dan ini gua ambil. Dan sebelum gua pasang kawatnya ini di RDA nya, ini kan nggak mungkin langsung pasang begini ya, karena kasih ketinggian, jadi kalian harus potong kawatnya dulu ya, karena ini postless decknya, jadi kalian pasang potong kawatnya dulu ya. Kalau gua motongnya pakai coil trimmer, dan akan gua potong itu di ukuran 4 mili. Oke, ini gua pakai coil trimmer, dan ini gua pakai ukurannya 4 mm ya untuk potong kakinya, dan ini gua taruh di sini. Kita potong dulu kaki kawatnya ya, seperti ini. Dan kita ambil tang, lalu kita potong aja. Oke, setelah itu kita ambil kawatnya dan kita pasang di RDA nya. Setelah itu kalian tinggal masukin saja kaki kawatnya ke dalam postlessnya ya, seperti ini. Jangan lupa ini dikendorin dulu kaki kawatnya, bautnya ya, dikendorin. Setelah kalian kendorin, tinggal kalian masukkan aja seperti ini. Nah ya, setelah itu, setelah kalian masukin ke dalam lubang postlessnya, lalu kalian kencangkan ya baut minusnya seperti ini. Jangan terlalu kencang-kencang dulu, karena ini kita akan ukur ketinggiannya kawatnya ya, sesuai dengan airflow. Oke, setelah kalian sudah kencangkan, ini kita lihat ya, ini kawatnya belum lurus, jadi ini kita luruskan dulu ya. Pertama kita luruskan dulu seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian sudah merasa lurus seperti ini, dan kalian center ya, untuk kalian lihat apakah sejajar dengan airflow-nya, dan kalau kalian lihat di sini sudah sejajar ya. Nah, jadi tinggal kita panaskan coilnya ya, kita dry burn dulu. Jangan lupa setelah kalian sudah luruskan kawatnya, ini kalian bautnya kencangkan ya. Oke, setelah kalian udah kencangkan bautnya, lalu kita dry burn ya. Kita panaskan coilnya, dan gak usah terlalu tinggi-tinggi wattnya, kita turunkan aja di 24 watt aja untuk kita dry burn seperti ini ya, supaya panasnya rata. Oke, ini panasnya sudah rata. Setelah itu kita wicking ya. Oke, untuk proses wicking di sini gua gunakan cotton bacon yang prime. Oke, ini kita ambil kapasnya satu helai saja, dan ini kita masukkan saja kapasnya. Dan ingat ya, masukkan kapas ini jangan sampai kalian tuh ketebalan kapasnya hingga susah masuknya, tapi dia pas aja ya, jangan sampai ketipisan juga, jadi masuknya enak gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah, ini sudah pas dan sudah sangat duduk di kawatnya. Setelah itu kita potong kawatnya, kapasnya. Untuk potongnya gak usah terlalu
panjang-panjang aja, jadi sesuai dengan diameter lebarnya RDA-nya ini ya, seperti ini. Setelah itu kalian sisir aja ujungnya tipis-tipis seperti ini ya. Jadi biar gunanya liquidnya yang akan kalian pakai tuh meresap dengan sempurna di kapasnya ini. Tuh ya, tipis-tipis aja, jangan terlalu ketipisan juga ya. Jadi ujung-ujungnya aja. Oke, setelah kita tipisin ujung-ujungnya baru kita rapin ya. Kita gunting lagi tipis seperti ini. Setelah kita gunting, lalu kita tekuk kapasnya, kita masukkan ke dalam juice well-nya ya. Oke, seperti inilah hasilnya ketika gua wicking di Druga SRDA ini ya, X Panda. Dan hasilnya seperti ini. Dan kalau menurut gua untuk wicking ataupun juga ngebuild kawat di Druga SRDA X Panda ini sangatlah mudah banget ya, sangatlah easy banget ya. Jadi nggak terlalu banyak hal yang ribet-ribet banget. Kalian pasang coil, kalian udah lihat tadi pasangnya juga sangat nggak terlalu ribet ya. Ini sangatlah mudah banget. Jadi gue taruh RDA-nya di sini dan nah ya seperti ini ya. Walaupun nggak matchy banget, tapi kalau menurut gue ya ini kalau atomizer aja dia memang harus warna-warna yang agak-agak norak ya. Apalagi kalau misalnya drip tape ini, kalau misalnya kalian udah ganti dengan drip tape favorit kalian, wah pasti dia matchy bengis juga kalau dilihat ya. Seperti ini ya hasilnya ketika gue udah selesai wicking dan gue matchin dengan mod Centaurus quest gue nih ya. Seperti ini. Oke, untuk liquid di sini gue akan teteskan menggunakan liquid Virgo ya by SOG Project ya. Oke, ini gue teteskan aja liquidnya. Oke, ini gua sudah tetes liquid ya di Druga SRDA X Panda ini dan hasilnya seperti ini. Oke, langsung kita tutup aja dan kita langsung coba aja bagaimana sih rasanya di Druga X Panda ini RDA single coil. Wah, bengis. Oke, jadi ini dia setelah gua ngebuild di RDA Druga X Panda ini. Nggak terlalu ribet banget ya, dan gue bilang sih sangat menarik sih untuk ngebuild di RDA Druga X Panda ini ya. Oke, langsung kita masuk ke video reviewnya. Kita coba ya apakah RDA ini enak dan worth it buat kalian beli. Langsung kita masuk aja, kita coba aja RDA ini. Oke guys ya, tadi kita sudah melihat ya Druga SRDA ini atau Druga single RDA ini dari dekat, dan kita langsung masuk ke video reviewnya. Kita coba aja. Oke, ini gue running di 45 watt dan dapat resisten OHM-nya di 0,29 OHM. Kita coba aja Druga SRDA. Mana lubangnya ini? Oke. Ngebul juga ya untuk di kelas single RDA ini. Oke, untuk yang gua rasakan ya ketika menggunakan Druga SRDA ini, yang gua rasakan untuk masalah cloudnya cukup tebal ya. Cloud yang dihasilkan menggunakan RDA ini, cloud yang dihasilkan tadi kalian udah lihat ya, ini cloudnya sangat tebal sekali ya. Meskipun ini dia diameter 22 mm single RDA, dan cloud yang dihasilkan ini sangatlah tebal ya. Dan masalah manisnya di sini gue bilang sangatlah jelas dan sangat jujur. Ini RDA tidak ada yang namanya ngebus manis, tapi di sini untuk masalah manisnya sudah sangatlah netral ya. Tidak ada yang namanya penurunan rasa ataupun kenaikan manis yang signifikan menggunakan RDA ini. Jadi manisnya gue bilang sangat jujur, dan memang untuk masalah manisnya yang gue rasakan pada liquid yang gue pakai ini sudah sangatlah stabil dan tidak ada yang namanya ngebus manis ya. Untuk masalah
throw hit ya, nikotin di sini gue bilang untuk menggunakan di RD ini nikotinnya nggak terlalu ngebus juga, jadi sangatlah stabil, jadi nggak terlalu penurunan ataupun ngebus throw hit. Tapi di sini untuk masalah throw hit ya, tendangan nikotin di sini sudah sangat pas banget, nggak terlalu ngebus. Jadi masalah manis, flavor dengan dia punya throw hit di sini sangat jujur. Jadi tidak ada yang namanya ngebus ataupun menonjol karakternya di sini. Ini sangatlah menunjukkan karakter liquid yang gua pakai menggunakan RDA ini sudah sangatlah jelas banget ketika gua menggunakan RDA Druga S RDA ini. Ketika kalian menggunakan RDA ini, dia tarikannya agak ngeplong banget ya, karena pengaruh dia drip tipnya 810 dan ini dia agak nggak terlalu kepadatan banget, tapi dia padat tapi agak ngeplong ya. Jadi untuk masalah flavornya di sini gue bilang, jadi dia padat, pulen dan sangat jelas untuk masalah flavornya ya. Ketika gue menggunakan liquid yang gue pakai ini di RDA ini, jadi sangatlah padat, jelas dan cloudnya yang dihasilkan itu dia sangatlah tebal. Enak, RD ini worth it ya buat kalian miliki. Kalau pendapat gua ini ya, ini benar-benar single RD yang pilihan Druga S RD X Panda ini sudah bisa kalian masukin ke list pembelian kalian ketika kalian menuju ke Vape Store ya. Dan ini harganya dibanderol dengan harga Rp270.000 dan kalau menurut gua, pendapat gua ini ya worth it aja. Kalau sekelas single RD ini sudah mengantarkan flavor yang sudah sangat baik ya, manisnya juga sangat jujur. Dan ini worth it banget lah buat kalian miliki di akhir tahun 2021 ini ya. Pilihan terbaik lah untuk miliki RDA single di tahun ini. Oke, kayaknya sampai di sini dulu untuk nge-review RDA single Druga S RDA X Panda ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video gua sampai habis. Dan terima kasih juga buat Panda Vape Store ya, Om Aska yang udah ngirimin RD ini untuk gua review. Dan saya di sini Egy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di next video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, until next time and goodbye.